Berikutnya, geprek bawang putih untuk memudahkan mengupas kulit bawang putih. Dan cincang bawang putih hingga halus. Menggunakan bawang putih saat memasak supaya masakan lebih harum. Kemudian tambahkan minyak goreng kurang lebih 1 sendok sampai 2 sendok makan ke wajan penggorengan yang telah disediakan dan nyalakan kompor untuk mulai menggoreng. Pertama-tama, ratakan minyak goreng ke seluruh permukaan wajan penggorengan, lalu tambahkan bawang putih yang telah dicincang ke dalam wajan penggorengan untuk ditumis secara merata hingga bawang putih mengeluarkan aroma harum. Setelah tercium aroma harum dari bawang putih, kemudian tambahkan ayam yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam wajan penggorengan untuk dimasak dan dicampur bersama bawang putih yang telah ditumis. Aduk daging ayam dan bawang putih hingga menyatu rata. Setelah diaduk beberapa saat, daging ayam terlihat telah berubah warna menjadi putih, menandakan daging ayam telah matang. Kemudian gunakan api kecil. Dan tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, serta merica bubuk secukupnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak dapat mengkonsumsi makanan pedas, langkah ini boleh dilewatkan ke langkah selanjutnya. Kemudian aduk kembali hingga rata. Selang beberapa saat, terlihat daging ayam dan bawang putih telah tercampur rata. Lalu matikan kompor dan siapkan mangkok kosong. Pindahkan daging ayam yang telah matang ke dalam mangkok yang telah disediakan sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu merajang tipis-tipis daun bawang.
dan siapkan mangkok kosong untuk menaruh potongan daun bawang yang telah selesai dipotong. Lalu lanjutkan merajang daun bawang hingga selesai. Selanjutnya, tambahkan telur sebanyak 4 butir yang telah disediakan sebelumnya ke dalam mangkok yang telah berisi daun bawang yang telah dirajang tipis-tipis. Serta tambahkan setengah daging ayam yang telah matang sebelumnya untuk dicampur menjadi satu bersama daun bawang dan telur. Aduk sejenak. Kemudian tambahkan kaldu jamur sebanyak 1,5 sendok teh dan merica kurang lebih setengah sendok teh. Nah, bagi teman-teman yang menyukai makanan pedas, boleh ditambahkan irisan cabai. Setelah itu aduk kembali hingga rata. Selanjutnya, siapkan tepung tapioka sebanyak 1,5 sendok teh yang dicampur dengan air lalu diaduk, yang akan digunakan untuk mengelem kulit martabak. Langkah berikutnya yaitu nyalakan kompor dan tuangkan minyak secukupnya ke dalam panci penggorengan dan ratakan minyak ke seluruh permukaan panci untuk mulai memasak martabak dengan menggunakan api kecil. Selagi menunggu minyak dalam panci penggorengan panas, bahan yang perlu disiapkan untuk membuat martabak yaitu memisahkan kulit lumpia per lembar yang akan digunakan sebagai kulit martabak. Apabila minyak telah mulai panas, siapkan 1 lembar kulit lumpia yang kemudian ditambahkan adonan sebagai isian martabak ke atas kulit lumpia dan oleskan tepung terigu pada bagian pinggir kulit lumpia yang akan dilipat sehingga merekat menjadi satu dan berbentuk segi empat. Setelah martabak diisi, kemudian digoreng dengan minyak goreng yang telah panas dalam panci penggorengan. Dengan tetap menggunakan api kecil.
serta dibolak-balik hingga terlihat kulit martabak berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Lalu pindahkan ke piring kosong. Dan lanjutkan untuk mengisi kulit lumpia dengan adonan yang telah tersedia hingga selesai. Dan akhirnya, tara! Hasil masakan dari martabak telah selesai dan siap disajikan. Masakan selanjutnya yaitu membuat vegetarian roll. Pertama, dengan memotong wortel secara melebar. Kemudian rebus batang seledri yang telah dipotong secara memanjang terlebih dahulu. Dan sambil menunggu sayur seledri matang, lanjutkan untuk memotong wortel secara memanjang sebagai isian dari vegetarian roll.
Setelah kurang lebih 5 menit, siapkan air di mangkok, lalu angkat rebusan batang seledri dan pindahkan ke mangkok yang berisi air. Merendam batang seledri yang telah matang ke dalam mangkok yang berisi air, supaya sewaktu membuat isian vegetarian roll, batang seledri tidak terlalu panas dan siap untuk digunakan. Kemudian rebus wortel ke dalam panci yang telah berisi air yang telah mendidih, dan aduk hingga wortel bercampur dengan air yang telah mendidih secara merata. Untuk merebus wortel hanya diperlukan waktu sekitar 5 menit, dan apabila terlihat wortel telah berubah warna, pindahkan wortel ke mangkok yang berisi air. Setelah itu, tambahkan daging bebek dan daging chashu vegetarian ke atas wajan penggorengan untuk mulai digoreng. Sewaktu menggoreng, gunakan sedikit minyak goreng, dan juga daging bebek dan daging chashu vegetarian sering dibolak-balik supaya tidak gosong. Selanjutnya, potong tipis daging bebek dan daging chashu vegetarian sebagai isian dari vegetarian roll. Kulit yang digunakan untuk membuat vegetarian roll yaitu kertas nasi yang terbuat dari nasi yang tipis atau dalam bahasa Inggrisnya rice paper. Untuk merek rice paper, teman-teman boleh menggunakan merek apa saja yang dapat dibeli di supermarket terdekat di kota kalian ya. Pertama-tama, gunakan 1 lembar rice paper yang dibasahi dengan air sehingga kulit nasi agak lentur dan dapat diisi dengan topping yang telah disediakan sebelumnya. Setelah rice paper lentur, gunakan telanan sebagai alas untuk mengisi rice paper dengan potongan batang seledri, wortel dan daun seledri yang telah direbus, serta tambahkan daging bebek dan daging chashu vegetarian. Dan tambahkan juga barbecue sauce sebagai perasa dalam isian vegetarian roll. Setelah bahan tersusun rapi di atas rice paper yang lentur, gulung rice paper untuk membuat vegetarian roll. Untuk cara menggulung vegetarian roll, persis sama seperti membuat lumpia gulung. Dan terlihat hasil vegetarian roll yang telah jadi. Nah, sedikit tips bagi teman-teman, kulit kertas nasi ini hanya perlu menggunakan air sedikit untuk dibasahi agar dapat digunakan dan lentur. Apabila kertas nasi dibasahi dengan air terlalu lama, maka kertas nasi akan gampang sobek sehingga tidak dapat digunakan untuk menaruh topping di atas kertas nasi. Dan apabila rice paper belum dibasahi dengan air,
maka rice paper juga tidak dapat digunakan untuk digulung. Kemudian, siapkan rice paper yang berikutnya untuk membuat vegetarian roll dengan menambahkan isian seperti daging bebek dan daging chashu vegetarian, batang, daun seledri, dan wortel, serta tambahkan saus barbecue sebagai perasa secukupnya. Setelah itu, gulung secara perlahan rice paper yang telah lentur menjadi vegetarian roll. Selanjutnya, tambahkan rice paper dengan isian yang masih tersedia hingga selesai menjadi vegetarian roll.
Dan tara, terlihat hasil akhir dari pembuatan vegetarian roll yang siap disajikan. Sekian video masak martabak dan membuat vegetarian roll kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru.